Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita semua bisa kumpul lagi. Saya juga sudah mendingan batuknya. Saya akan coba untuk kita memuji Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa dulu ya. Allah Bapa yang makasih, Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Segala hormat, puji, syukur, dan kami naikkan padamu Tuhan, karena pada sore menjelang malam hari ini, kami boleh berkumpul kembali bersama di dalam Zoom Meeting Family Ministry pada hari ini. Kami percaya semua ini bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah daripada Engkau sendiri, kepada kami yang memberikan kami kesehatan, agar sehingga kami boleh bersama kembali untuk berkumpul dengan teman-teman di tempat ini. Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu, urapi bibir lidah hamba kami semua, agar supaya puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita angkat satu pujian. Besar anugerah. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Sungguh besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Terima kasih. Ku ada-Mu, sebagai lagu yang kedua, saya nyanyikan Ku tidak dapat jalan sendiri. The Bluetooth device is ready to pair. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak
dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku, ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ya, tanpamu aku tidak dapat jalan sendiri. Sertailah aku di dalam perjalanan. Tiada orang yang menolong daku, ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Ya, saya persilakan hambanya Bapak Pendeta Hendra Winata ada untuk bawa Oke, kita dalam saudara doa. ya, Bapa kami bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini. Menjelang malam Tuhan, kiranya Engkau urapi kami satu persatu. Biar kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu, biar Roh Kudus menyertai kami, Bapak. Pada berkati Pak Yandi yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi, berkati Tuhan, agar ia menyampaikan sesuai firman-Mu, ya Bapak. Terima kasih pada sore hari ini, segala kuasa kegelapan dan roh-roh jaring mengganggunya, mentolak, hancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Hendra Winata. Baik, kita lanjutkan lagi sebelum kita persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Karena kita tahu kalau kita menemui jalan buntu, Tuhan pasti akan membuka jalan buat kita. Amin.
tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya, sekarang kita nyanyikan lagu terakhir sebelum kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yandi. Kita nyanyikan sebuah lagu Di Tengah Ombak. The Bluetooth device is ready to pair. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Sorry. Di tengah ombak dan arus pencobaan,
hampir terhilang. Tujuan arah hidupku, bagai persilakan hambanya Pak Pendeta Yandi untuk Silakan Pak Yandi. Tuhan Yesus berkati. Buka dulu mikir. Oke, siap. Makasih, Tuhan berkati. Makasih Pak Joni. Ya, teman-teman, shalom, selamat sore. Ya, mari kita doa ya bersama-sama, minta pimpinan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada sore hari ini, di mana kami akan melayani, menyampaikan isi hatimu, yaitu firman-Mu, diambil di dalam kitab Yohanes, yaitu mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu perkawinan di Kana. Oh Tuhan Yesus, penuhi kami, urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami yang menyampaikan firman-Mu, baik yang mendengar firman-Mu ini. Oh Tuhan, mari Tuhan penuhi, puaskan kami dengan kuasa urapan-Mu, sehingga kami diberkati. Terima kasih Tuhan, berkata-katalah, sembunyikanlah kami di balik salib-Mu, biarlah Engkau yang berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan semua bisa diberkati. Yang sakit bisa merasakan kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kekurangan bisa diberkati. Begitu juga yang letih, yang lesu bisa dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku cinta kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru, berdoa, dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom teman-teman. Selamat sore. Tadi saya lihat gambar-gambar di FM ini ya. Hanya Pak Joni yang ada gambar Yesus di balik ya, di salib. Itu mengingatkan kita saat-saat ini merayakan Paskah ya. Selamat Paskah teman-teman semua. Tuhan memberkati kita semua ya. Nah, di gereja pada umumnya tuh kalender gereja ada 3 yang ada perayaan. Yang pertama perayaan Natal ya, yang kita tahu tanggal 25 Desember. Dan juga yang kedua perayaan Jumat Agung, Paskah ya. Yang ketiga kenaikan Tuhan Yesus. Yaitulah tambahan dari saya akhir-akhir ini ya. Nah, untuk saat ini kita akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu perkawinan di Kana yang diambil di kitab Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Mari kita simak ya firman Tuhan ini, kita dengarkan sehingga kita diberkati. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 4. Yesus kepadanya, kata Yesus, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas meminum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea,
sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Terima kasih. Amin. Berbahagialah kita semua ya yang mendengarkan firman Tuhan serta mengenakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih Tuhan. Nah, ini firman Tuhan yang barusan kita dengar ya, kita baca, yaitu dengan perikop perkawinan di Kana. Nah, itu sudah sering kita dengar ya, dikhotbahkan di setiap gereja ya, di setiap kelompok sel, di setiap YouTube apa gimana, pasti firman Tuhan ini dibawakan, yaitu dikhotbahkan. Kenapa sering dikhotbahkan dari dulu sampai sekarang, terus sampai yang akan datang juga dikhotbahkan? Karena sudah tertulis firman Tuhan itu berulang-ulang. Jadi nggak ada itunya, nggak ada akhirnya. Jadi firman Tuhan itu tetap berulang-ulang sampai kita sekarang masih hidup, sampai kita nanti kalau udah nggak ada anak cucu kita, tetap firman Tuhan ini tetap ya. Kita semua mendengarkan firman Tuhan. Ada amin ya. Nah, itulah berkat Tuhan, firman Tuhan. Dan bumi bisa berlalu, ya, langit bisa ini, tetapi firman Tuhan tetap tidak akan berubah. Nah, itu bisa dilihat di Ibrani 13 ayat 8 ya. Kasih Tuhan tak pernah berubah dulu, sekarang maupun yang akan datang. Begitu juga dengan kuasanya ya. Itu firman Tuhan. Nah, ini kita bahas. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan ya firman Tuhan. Ayat yang pertama, yaitu pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Nah, di sini dikatakan ya, ayat yang pertama, hari ketiga mengingatkan kita Yesus bangkit pada hari yang ketiga ya. Nah, itu angka 3 tuh. Perhatikan ya, pada hari yang ketiga. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Demikian juga ini pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Nah, sekarang ibu Yesus ada di situ, berarti ibu Yesus dengan keluarga yang mengadakan pesta hajatan perkawinan itu masih ada kerabat begitu ya, kurang lebih. Nah, di situ yang saya pelajari. Nah, di sini dikatakan lagi ibu Yesus sibuk di dalam perkawinan itu, ada anggurnya kehabisan. Jadi dia tuh minta kepada Tuhan Yesus anaknya supaya bisa melakukan untuk bertindak dalam hal-hal apa panik, apa kesulitan ya. Anggur itu karena di dalam pesta sangat berharga, sangat bernilai. Bernilai kenapa? Kalau ada anggur itu pestanya meriah. Tapi kalau nggak ada anggur, pestanya bubar. Pestanya nggak meriah, jadi orang tuh nggak semangat. Jadi anggur itu adalah kesukaan bagi kaum pria. Nah, ayatnya bisa dilihat di kitab Yesaya ya. Nah, di sini kitab Yesaya ayat Yesaya 24 ayat 11. Nah, itu ya. Nanti bisa saudara-saudara semua bisa perhatikan, anggur adalah kesukaan bagi kaum pria. Nah, Tuhan Yesus berkata lagi, mau apakah ibu daripadaku? Waktuku belum tiba. Nah, saya pelajarin, kalau yang namanya belum tiba itu ya, yaitu belum waktunya untuk melakukan hal-hal mujizat itu. Nah, Tuhan Yesus sebenarnya bisa melakukan apa saja dia belum. Cuman dia masih mau merendahkan dirinya, tidak mau membanggakan diri. Wah, gue bisa lakukan ini. Tidak. Tuhan itu adalah teladan supaya sama seperti kita. Kalau orang tidak meminta, minta tolong, minta apa, kita jangan sok-sokan ya, jangan mendahului. Kurang lebih begitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang baik ya, yang diberkati Tuhan. Nah, di sini dikatakan lagi, waktuku belum tiba tuh ada 3 yang saya pelajari di Alkitab. Yang pertama, waktuku belum tiba, nah, itu ada di kitab Yohanes ya. Terus ada lagi dikatakan waktuku hampir tiba, waktuku telah tiba. Nah, itu saya perhatikan di sini. Jadi ada 3 ya. Nah, itu saya seru juga ini firman Tuhan. Jadi ada 3 itu banyak artinya. 3 itu, angka 3 itu bermanfaat ya. Jadi kita semua bisa mengerti. Nah, itu bisa dilihat di sini, segala sesuatu ada waktunya. Yaitu di kitab Pengkhotbah pasal 3 ya, ada waktu lahir, ada waktu duka ya, meninggal ya, ada waktu menanam, ada waktu mencabut,
Nah itu semuanya ada. Itu di pengkhotbah 3. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa dilihat ya, bisa dicatat. Nah ini Yohanes pasal 7 ayat 30. Nah itu sudah tiba, hampir tiba, dan juga waktuku belum tiba ya. Yang itu yang tadi yang kita udah baca ya di kitab Yohanes. Dan selanjutnya di sini dikatakan kehabisan anggur ya. Nah, di sini akhirnya Ibu Yesus bersikap berkata kepada pelayan-pelayan, turutilah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan tunjukkan, Tuhan ini engkau lakukan ya. Nah itu. Nah, disitulah ada kerjasama antara ibu dengan Tuhan Yesus dan pelayan-pelayan sehingga terjadi mujizat. Ada keyakinan, ada iman, ada percaya. Jadi hal ini sebenarnya bagi manusia kagak mungkin. Mana air bisa jadi anggur tuh nggak ada sejarahnya. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Karena dia sang pencipta. Dia sanggup melakukan yang tidak ada bisa menjadi ada. Nah, itu bisa dilihat di kitab Roma ya. Roma 4 ayat 17. Nah, di situ dikatakan Tuhan itu sanggup karena dia maha kuasa pencipta. Ya. Jadi dia bisa melakukan apa saja. Jangankan doa kita, orang dia minta apa aja Tuhan berikan itu. Karena Bapak itu sangat baik ya. Minta apa yang diberikan. Jadi di kitab Roma 8 ayat 32 itu luar biasa itu. Nah, itu. Jadi jangankan kita minta ini, minta anaknya dikasih. Nah itu minta Yesus kita mendapatkan. Itu saking baiknya Bapak ya. Nah ini dikatakan lagi di sini uh, air itu sebenarnya di zaman dulu bangsa Israel air itu ditaruh di depan tempayan isinya 2-3 buyung. Nah itu ada 6 tempayan air ya. Itu buat cuci kaki pada umumnya karena zaman dulu kan belum ada zaman kayak sekarang. Di sana dulu tuh banyak abu, banyak kotor ya. Jadi di orang pada jalan apa jadi kalau mau masuk rumah bertamu kakinya harus dicuci dulu jadi nggak kotor gitu ya. Nah itu air cucian kaki. Nah itulah mujizat Tuhan katakan isi penuh. Nah setelah udah diisi penuh dilakukan ya Tuhan hanya berkata itulah firman Tuhan berkuasa dengan perkataan mulutnya itu mujizat. Nah perkataan mulut itu berkata cedok yang sudah penuh itu begitu cedok kasih pada juru pesta akhirnya diberikan sama pelayan itu pada juru pesta. Nah juru pesta itu bingung dicobain dicicipi anggurnya luar biasa manis sekali pokoknya enak deh pokoknya anggur pokoknya kalau yang anggur yang bagus tuh mahal biasanya pada umumnya tuh anggur ya orang-orang tuh pada direndam di apa di tanah digali uruk terus udah berapa lama di itu nah itu fermentasinya lebih bagus ya aromanya segernya wanginya nah itu dari Tuhan Yesus tanpa itu sanggup bisa melakukan anggur yang terbaik ya sehingga pemimpin pesta bingung dia berkata aku melayani ya semacam pelayan pesta ini di mana-mana tidak seperti ini engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang begitu tapi dia tidak tahu dari mana tuh datangnya anggur nah, tapi pelayan-pelayannya tahu senyum-senyum tapi dia tidak komentar apa-apa itu karena mujizat bisa terjadi disitulah kuasa Tuhan ya yang pertama itu mujizatnya nah ini selanjutnya di sini dikatakan nah, Tuhan apa Ibu Yesus berkata pada pelayannya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus perbuatlah itu. Nah itu saya lihat lagi di itunya di apa di referensinya ya Matius 4 ayat 4. Nah itu Tuhan Yesus berkata itulah mujizat. Kan iblis berkata jadikanlah roti ini batu ini menjadi roti karena sedang lapar-lapar itu cobaan. Akhirnya Tuhan berkata manusia hidup bukan karena roti tapi setiap perkataan dari mulut Allah. Nah itulah kuasa Tuhan ya. Jadi ada kuasa perkataan firman Tuhan, itulah yang bisa orang itu bisa hidup bukan karena makanan. Nah itu nggak gampang. Kita yang rohani bisa mengerti gitu ya. Jangan kita secara akal logika manusia gitu ya, itu nggak nyambung
gitu ya. Itu perkataan Tuhan luar biasa. Dia hanya berkata saja jadi. Yang penting kita punya iman, percaya kepadanya, sehingga mujizat terjadi. Nah, di sini pesta itu meriah lagi. Tadinya orang dia udah pada mau pulang, tapi karena ada anggur banyak lagi, sehingga pesta tetap berjalan meriah. Nah, disitulah yang saya dapat ya firman Tuhan, teman-teman. Nah, di sini saya menyingkap itu yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, itu mujizat. Sebenarnya mujizat itu banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini saya perhatikan ada tujuh mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, 7 ya. Yang pertama, perkawinan di Kana, bisa dilihat Yohanes 2 pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nah, itu kuncinya di ayat 11 ya. Nah, itu saudara-saudara bisa tahu. Terus yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Itu bisa dilihat Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Nah, itu ayat kuncinya ayat 53 ya, teman-teman semua saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu kuncinya. Saudara bisa baca sendiri ya. Makasih, mohon maaf ya. Biar kalau dicatat bisa dipelajarin. Terus yang ketiga, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu Yohanes pasal 5 ayat 8, yaitu penyembuhan pada hari Sabat di dalam kolam Bethesda. Itu kuncinya, itu bisa dilihat Yohanes 5 pasal 5 ayat 1 sampai 18. Nah, kuncinya ayat 5 sampai pasal 5, Yohanes pasal 5 ayat 8 ya. Nah, yang keempat yang dilakukan mujizat Tuhan Yesus, Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, itu bisa dilihat perikopnya Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Nah, ini saya perhatikan ayat kuncinya yaitu Yohanes pasal 6 ayat 11 ya. Saudara-saudara bisa tahu. Nah, itu mujizat yang dilakukan dengan 2 ekor ikan kecil ya, nggak gede, sama 5 ketul roti. Nggak gede juga 5 ketul roti. Itu bisa kasih makan 5.000 orang. 5.000 orang itu bukannya termasuk lelaki aja. Itu ada ibu-ibu, ada anak-anaknya. Itu sering menghotbahkannya itu bisa lebih dari 15.000 orang. Tapi di Alkitab diterangkan 5.000 orang ya. Terus mujizat yang kelima yang Tuhan Yesus lakukan yaitu orang yang buta sejak lahir. Itu saudara-saudara bisa lihat Yohanes 9 pasal 9 ya, ayat 1 sampai 41. Nah, itu kuncinya Yohanes pasal 9 ayat 7 ya. Itu kuncinya. Saudara-saudara bisa pelajarin. Terus yang keenam yaitu mujizat yang Tuhan lakukan, Lazarus sudah meninggal 3 hari, sudah bau busuk, bahkan 4 hari. Tuhan Yesus bisa menghidupkan. Bagi manusia tidak ada yang mustahil, tapi bagi Tuhan pasti tak ada yang tidak mustahil. Ya. Yang penting kita punya iman, percaya. Itu bisa dilihat Yohanes pasal 11, ayat 43 sampai 44. Nah, itu kuncinya ya. Kalau perikopnya, Yohanes 4 ayat 1 sampai 44. Saudara-saudara bisa pelajari ya. Terus mujizat yang ketujuh, Tuhan Yesus menanyakan menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, itu bisa dilihat Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Ayat kuncinya ayat 6 ya. Itu bisa dipelajarin. Ya, terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Kiranya pelajaran ini bisa mengingatkan kita bahwa anggur itu kalau orang pesta ya pada umumnya kalau yang enak anggur kan mahal. Jadi itu diberikan yang pertama. Nah, dia orang menikmati semua. Akhirnya karena enak itu dia lupa karena dia udah mabok dikasih anggur yang agak murahan. Itu secara logika ya, secara politik ekonomi. Jadi untuk meringankan biaya pesta begitu ya. Jadi kalau dia udah mabok kasih anggur yang murah ya diterima aja. Dia nggak sadar bahwa itu anggur yang rendah gitu ya. Ya makasih itu secara politik ya, secara ekonomi. Ya terima kasih teman-teman. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami telah menyampaikan firman-Mu. Apa yang ada di dalam mujizat-mujizat-Mu Tuhan telah kami sampaikan. Kiranya kita semua yang mendengarkan diberkati. Bagi mereka yang sakit bisa merasakan kuasa-Mu, mujizat-Mu. Sehingga mujizat terjadi
kesembuhan terjadi oleh kuasa bilur-bilur-Mu, yang sakit bisa menjadi sembuh, dan juga yang kekurangan dipuaskan, dikenyangkan oleh-Mu Tuhan, dicukupkan segala macam keperluan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka semua terus berharap percaya kepadamu, mengandalkan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih ya teman. Kiranya Tuhan memberkati kita Ya, semua. terima kasih Pak Yandi. Terima kasih Tuhan berkati ya. Terima kasih. Amin. Memang perkawinan di Kana ya, Tuhan Yesus membuat mujizat ya. Luar biasa itu ya. Sampai kebingungan juga ya. Pestanya anggurnya habis ya. Tetapi Tuhan Yesus bisa membuat mujizat bagi tetap kita sebagai orang percaya tetap mengandalkan Tuhan ya. Mujizatnya pasti akan terjadi buat kita semua yang tetap berharap kepada Tuhan. Amin ya. Apakah kita masih berharap mujizat kesembuhan atau mujizat di dalam usaha kita? Tuhan bisa tolong. Saya percaya tangan Tuhan Yesus itu tidak akan panjang menolong setiap kita. Amin. Dan telinganya pun tidak dia tutup, bahkan dia sendengkan bagi setiap kita yang tetap berseru kepada Tuhan. Amin. Ya, Yeremia 33 ayat 3 itu telepon Tuhan. Berserulah kepadaku, maka hal-hal yang tak terpahami aku akan singkapkan bagimu. Ya, itu mujizat Tuhan. Ya, tadi dikatakan juga Ibrani 13 ayat 8 ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Apanya yang tidak pernah berubah? Kasihnya. Kuasanya. Ya, kuasanya juga ya. Sampai hari ini bukti nyatanya kita masih ada. Amin. Kita masih hidup. Ya, kita masih diberkati. Amin. Amin. Ya, jangan pernah meninggalkan kasih Tuhan. Amin. Nah, dia tidak sekalipun meninggalkan kita semua. Ya, dia tetap setia. 2 Timotius 2 ayat 13, sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Itulah Tuhan Yesus. Ya, kita harus benar-benar setia. Setia sampai kapan ya? Setia sampai akhir hidup kita. Ya, mengiring Yesus itu keputusanku. Amin. Kita akan terus dipakai Tuhan ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita terus memberitakan kabar sukacita supaya orang boleh percaya, supaya orang boleh datang kepada Yesus, bahkan menyerahkan dirinya di Indonesia yang sedang sakit ya. Kita percaya Tuhan Yesus pasti akan buat mujizat buat Pak Yandi ya. Boleh istrinya boleh sembuh ya, boleh dipulihkan secara ajaib ya dari Tuhan Yesus tentunya. Silakan Pendeta Dirson menampilkan ibadah besok. Terima kasih Pak Yandi, Tuhan Yesus berkati. Ya, ibadah besok kita akan dilayani oleh Pendeta Liman Handoko ya dari Surabaya. Kita akan diberkati firman Tuhan yang sudah ada ya, 2 pertanyaan Saulus kepada Tuhan Yesus. Seperti hari ini kita diberkati oleh perkawinan Kana yang disampaikan oleh hambanya Bapak Yandi Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian Pak Joni untuk masuk doa syafaat Ibu Fiona. Tuhan Yesus. Oke, kita nyanyiin satu lagu lagi ya, sebentar. Sebenarnya belum saya persiapkan lagu lagi nih. Lagu yang lama nggak apa-apa ya. Lagu ini. Bentar. Pada satu bukit. Bluetooth mode connected.
satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Amin. Saya persilakan Ibu Biona untuk pimpin kita dalam doa syafaat. Ya. Ya, puji Tuhan, ya, mengucap syukur untuk hari ini, untuk Bapak Yandi yang telah mewartakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, berlimpah-limpah bersama keluarga tercinta. Pak Joni juga untuk memimpin worship leader-nya. Tuhan Yesus memberkati selalu, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Ini sebelumnya mohon maaf, Biona masih di luar, jadi kalau ada background-nya kedengaran yang lain, mohon maaf sebelumnya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Tidak kami ucap syukur kepadamu ya Bapak, karena Engkau Allah kami yang maha baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Tuhan, untuk
ibadah yang indah Tuhan, kami boleh kembali berkumpul Tuhan, cuaca yang indah, sinyal yang baik. Terima kasih Tuhan, kesehatan, damai sejahtera yang Tuhan berikan untuk setiap kami mengucap syukur. Makasih juga Tuhan untuk hari ini, untuk hamba-Mu Bapak Yandi yang telah Kau hantarkan tengah-tengah kami untuk mewartakan firman Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi karena Kau maha luar biasa Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati istri, berkati anak-anak, berkati pelayanannya Bapak ya. Kau berkati Tuhan segala kebutuhan hidupnya, biarlah Kau yang mencukupi Tuhan, berlimpah-limpah. Makasih Tuhan, berkati family ministry, biarlah Zoom ini terus boleh dibuka ya Tuhan, terus boleh Kau berkati ya Tuhan, Kau pelihara Tuhan Zoom Family Ministry ini selalu. Juga Tuhan kami selalu berdoa untuk kedua gembala kami yang kami kasihi, kami cintai, Bapak Komingguan dan Bapak Lohendra beserta istri, anak-anak, cucu-cucu tercinta, usaha mereka Tuhan berkati dan pelayanan mereka khususnya Tuhan, Kau berkati, pertungkan Tuhan segala kesetiaan mereka ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, Kau pasti berkati mereka selalu, terutama untuk kesehatan Pak Koming, untuk sakit jantungnya Bapak, kami percaya bilur-bilur Yesus dan menyembuhkannya. Demikian juga untuk Bapak Lohendra, Bapak kami percaya Tuhan, tangan yang kram juga bilur-bilur Yesus dan menyembuhkannya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati untuk setiap kami yang hadir, tidak terkecuali siapapun saat ini, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, biar urapan lawatan-Mu selalu ada buat kami, damai sejahtera Allah menyertai kami. Kami percaya ya Bapak, yang setiap kami yang datang yang pada hari ini mungkin dalam sakit penyakit, dalam nama Yesus sudah disembuhkan. Dalam pergumulan Bapak, kami percaya Kau sudah campur tangan dan berikan jalan keluar. Dan yang semangat yang patah, Tuhan Kau sudah beri semangat yang baru, semangat ekstra yang daripada-Mu saja ya Tuhan, dalam nama Yesus. Untuk teman-teman kami juga yang belum sempat hadir pada hari ini ya Tuhan, biarlah di hari esok dan seterusnya Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul beribadah Tuhan di Zoom Family Ministry ini ya Tuhan. Tuhan pelihara kesehatan mereka semua juga. Tuhan Yesus berkati juga bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, beserta jajarannya Tuhan, beri roh takut akan Engkau ya Tuhan, semua dalam bangsa negara kami. Terlebih mereka yang jauh kekurangan daripada kami, janda-janda miskin, duda-duda miskin, anak yatim piatu, orang pinggir jalan, yang kekurangan makanan, minuman, pakai tempat tinggal Tuhan. Terlebih mereka yang terkena busung lapar Bapak, yang tidak hanya di Indonesia, tapi di Ethiopia, Afrika, negara yang lainnya Bapak, bless them all. Lebih kami tempat ini Tuhan, mampukan kami juga ketika kami diberkati lebih menjadi saluran berkat untuk mereka yang kurangan daripada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya dalam nama Yesus kami percaya. Mereka akan berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh tersungkur di bawah kaki-Mu yang maha kudus, Kau Allah yang maha mendengar, maha menjawab, maha merespon setiap doa dan ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatanku, kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit, malam ini juga Tuhan Yesus sudah sembuhkan kita semua boleh sehat. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan mungkin Pak Joni ya, untuk bincang-bincang. Apa Pak Dodi Menat? Bisa Pak Dodi? Ya, kalau Pak Dodi bisa silakan. Maaf, saya Apa Pak